Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam bil 'aqidah wa ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmah wa ja'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbal qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian RT 08, RT 03 dan sekitarnya di lingkungan RW 01, 02. Ini pengajian yang melibatkan banyak RT, banyak RW. Ya, insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus akhirnya kiram, Ustaz dan kiram, Akhirnya Fadil, Al-Ustaz Ahmad Husain. Mudah-mudahan guru kita Bapak Ahmad Husain senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul, saya menyampaikan itu setiap kali kita pengajian, kita aminkan ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustaz Husain segera dikasih momo, dikasih dikaruniai anak. Amin. Ya, ini menjadi doa ya. Jadi doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang mukmin, apalagi doa itu bersama-sama ya. Membaca surat Yasin, subhanallah ya. Insyaallah kalau satu set ya. Perjuangan belum akhir. Ya, yang saya hormati Bapak Haji Simundari, Bapak Haji Alibata, Pak Haji Bani, Bapak Haji Samino dan seluruh Dewan Haji, para tokoh, para alim ulama, kemudian sinetron Bapak Ustadz Guru Bodan, Ustadz Guru ya, kemudian Bapak Edi dan seluruh jajarannya, pengurus masjid, saudara-saudara sekalian, mohon maaf saya tidak menyapa satu persatu. Di pojok sana ada Pak Tanul itu. Jadi sekarang lagi excited ganjil, kemarin pakai merah, sekarang pakai putih, pakai hitam. Kita bisa pakai yang mana ya? Hijau ya, kata biar adil, jadi simbol saja ya. Jadi hitam, putih, kuning, merah itu hanya sebuah warna ya. Kadang warna itu bisa menjadi simbol dan terkadang dia tidak bermaksud apa-apa ya. Cuma sekedar iseng-isengan aja gitu ya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini setiap kali kita bertemu di dua pekan malam minggu, apalagi cuaca cerah ya, hati kita bergembira, senang. Ya jangan sedih, tadi Pak RT mengatakan, andaikan di malam minggu, malam ahad kita nahadol hepeng ya, satu burata ada setiap punya uang, bukan halangan untuk bisa hadir di tempat pengajian. Lagi-lagi komitmen kita dari awal, bahwasanya awal memang kita berniat untuk pengajian ya, hanya saja arisan hanya sebagai pengikat ya. Lagi-lagi arisan bukan tujuan, tapi hanya sebagai jalan pengikat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah ta'lim, tujuan kita silaturahmi. Tidak ada ruginya setiap kali kita bertemu di setiap dua malam minggu
majelis silaturahmi, majelis zikir, majelis ilmu ya. Ini ribuan malaikat hadir pada malam hari ini, sangat senang ya, ridho Allah dengan perjumpaan kita, pertemuan kita setiap dua kali, 2 minggu sekali ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita di sini menjadi pertemuan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam, salam sejahtera semoga selalu senantiasa Allah limpah curahkan atas junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, di hari pembalasan ya, kita nanti akan mendapatkan satu naungan, satu bantuan yang sangat besar, pertolongan yang sangat besar yang dinamakan dengan syafaatul kubra atau syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya menyampaikan sekelumit hanya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Mukmin yang satu dan mukmin yang lain. Kita mukmin itu artinya orang yang beriman. Insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk orang yang beriman. Beriman itu artinya orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat Allah. Inilah yang disebut dengan rukun iman ya. Kita ini bersaudara, bahkan diperkuat dalam hadis yang saya sampaikan tadi, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah bersaudara dengan orang muslim. Luar biasa, indah sekali Islam itu mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk selalu bersaudara, berdekatan, saling sayang menyayangi ya. Ini kalau kita mau melihat historis sejarah beberapa belas abad yang lalu, anggaplah posisinya kita umpamakan seperti Yasrib. Yasrib itu adalah dulunya Madinah. Kenapa disebut Madinah? Karena datangnya Rasulullah Muhammad SAW bawa rombongan bukan hanya pribadi dari Mekah ke Madinah. Yasrib sebenarnya. Madinah itu artinya kota. Lalu jadi karena perkembangan yang begitu besar jadi metropolitan, kota besar maka menjadi Madinah. Artinya kota. Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya, metropolitan, kota pusat perdagangan. Ya. Nah, pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW datang ke Yasrib itu buat sendiri dia rombongan. Betapa indahnya saat itu Rasulullah membagi-bagi persaudaraan. Kalau katakanlah bawa saudara, bawa rombongan dari Mekah 50 orang atau 100 orang itu dibagi-bagikan kepada warga yang ada di Yasrib di Madinah. Tapi kalau misalnya zaman itu kan ada Rasulullah, rasanya kita ikhlas, selera, ya dikasih setiap aja. Tapi kalau misalkan yang bagi-bagi testimoni kira-kiranya, dan saya maksudnya milih-milih dulu ya, saudaranya siapa gitu ya, milih yang rada gantengan gitu ya, milih yang rada duitnya rada banyak. Gampang kalau kita ke kondangan kan bisa minjem gitu, saudara gitu ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi tentunya para jamaah sekalian, sekalipun kita tidak dipasang-pasangkan, tidak dibagi-bagi persaudaraan, kita semua ini adalah akhul muslim. Ada muslim, jadi saudara sesama agama. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, di banyak hadis ya, mungkin kita pernah mendengar ya, pernah membaca, dan pada malam hari saya ingin mengulas kembali ini gambaran seorang mukmin, gambaran seorang muslim, permisalan, perumpamaan hingga seperti sebuah metafora gitu ya, dibandingkan, diumpamakan, dimisalkan. Banyak sekali, ada sekitar 7 gambaran tentang seorang mukmin seperti apa ya. Yang pertama disebutkan di sini, masalul mukmini kama saliz zar'i. Yang pertama, permisalan orang mukmin, perumpamaan orang mukmin, pengibaratan orang mukmin adalah
Masalul mukminin, permisalan orang mukmin itu kama salizati, diumpamakan seperti pohon. Pohon apa saja yang kita pernah lihat? Pohon yang daunnya rindang atau yang tidak berrindang, pohon yang berbuah atau tidak. Tapi kalau kita lihat pohon yang menjulang tinggi ke atas, sebut saja pohon cemara atau pohon-pohon apa saja, itu semakin pohon itu tinggi menjulang, pohon itu biasa diterpa oleh angin. Angin ke kiri, ke kanan atau angin barat, ya pohon itu ikut berdoyong condong ke barat. Jika angin dari timur maka dia akan atau sebaliknya dari barat ke timur. Apa maksudnya? Gambaran orang mukmin seperti itu apa? Orang mukmin itu, orang yang beriman itu memang banyak diuji oleh Allah. Ya, makanya jangan pernah merasa merasa gelisah, merasa takut, merasa tidak ingin diuji. Hidup itu ada kumpulan dari ujian. Dan ujian Allah itu datang bukan hanya satu kali. Ya kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna bahum la yuftanun. Kamu jangan mengira bahwasanya kamu cukup mengatakan ya Allah, saya sudah beriman, padahal kamu belum uji. Ujian Allah banyak sekali, bahkan yakinlah ya, kalau yang namanya diuji oleh Allah, biasanya kan ada nilainya kan gitu. Anak kita bisa naik kelas karena melewati ujian. Sama orang beriman juga kalau habis uji itu derajatnya, makanya dia satu anak tangga lebih mulia dari sebelumnya. Mesti dia begitu yakin. Ujian itu apa saja, makanya jangan pernah, saya seringkali mengatakan, jangan pernah berdoa kepada Allah untuk dibebaskan dari ujian. La yumkin, impossible, tidak mungkin. Hidup itu adalah kumpulan dari ujian-ujian. Ya, itulah gambar orang beriman. Makanya orang mukmin itu diuji oleh Allah. Ya, makanya sebesar apapun ujian yang diberikan Allah, yang penting Allah memberikan jalan keluar untuk ujian kita. Allah memberikan sebuah pertolongan kepada kita. Bagaimana? Makanya dekat dengan Allah. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tak akan ingat bagaimana sehat. Seorang ketika sakit, kita tak kata Allah dari uji dia dekat dengan Allah. Coba orang senang terus kira-kira. Kalau orang senang terus kira-kira akan jauh dari Allah atau dekat dengan Allah? Sesebaliknya, tapi rasanya jauh, lupa ya. Ngaji juga orang rasanya ya. Makanya ya bagaimana menghabiskan uang, mau ke puncak, mau ke karaoke, mau ke mana segala macam ya. Tapi kalau saya masih seperti ini ya variatif aja lah, kadang-kadang duit ada, kadang-kadang itu pas-pasan aja ya. Pas pemandangan, pas lagi ada kan begitu ya. Jadi seperti itulah ujian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Ya. Penolong kita itu adalah sabar dan salat. Makanya ketika salat itu sebenarnya sebuah solusi. Ketika kita merasa gundah gulana, resah, gelisah, apa saja, karena hakikat dari salat buahnya adalah doa. Doa kita curhat dengan Allah. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam. Ya, salam terakhir itu sebenarnya betapa syahdunya, betapa lezatnya, betapa nikmatnya kita berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Setelah itu kita berzikir dengan Allah. Kita berpikir terus kepala panas. Ya, pikirin orang gitu. Ya. Coba berzikir. Dengan berzikir hati kita akan lebih tenang, lebih damai. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati kita akan tenang ya. Jadi yang pertama pelajaran sekalian, gambar atau permisalan orang mukmin adalah masalul mukmini kama salid dzati. Orang muslim itu atau orang mukmin itu seperti pohon di depan dengan ujian. Jadi orang mukmin banyak ujian. Yang kedua pelajaran sekalian, al mukminu lil mukminina kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Yang kedua, orang mukmin gambarannya, permisalannya, perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lain, kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Diumpamakan, diibaratkan seperti sebuah bangunan. Kal bunyani itu bangunan. Sebut saja mushola amaliyah, jadi kelompoknya ada Bapak Haji Ali ya, mudah-mudahan
sebagai apa namanya pionir dan nanti akan mendapatkan ganjaran jariah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amin ya rabbal alamin ya. Tapi jangan sering-sering tinggal juga nih. Karena kangen juga musolanya kalau ajarnya nggak ada. Ajarnya ada di mana ya? Di Kulon. Ajarnya di mana? Ada di Wetan katanya. Padahal di Wetan orang ada. Ada di Kulon, di Kidul. Di Kidul orang, di Wetan orang, di Kulon orang, ada di mana ya? Di Empang. Begitu ya. Ini bangunan ini tidak disebut bangunan kalau hanya apa namanya atapnya saja. Kira-kira kita tidak pernah melihat bangunan itu tiba-tiba muncul atapnya saja. Orang juga tiba-tiba ada kepalanya doang, kita bingung mana badannya ya, kira-kira takut ya. Atau tidak disebut musola menurut Amaliyah kalau tidak ada tiang-tiangnya. Tidak disebut juga tiang, mau tiang mau berdiri di mana? Ada dari fondasi. Satu-satu dari unikum. Sistem satu-satu yang tak terpisahkan. Ini adalah bangunan. Ini gambaran kita sebagai orang mukmin dengan mukmin yang lain saling menguatkan, jangan saling merobohkan, saling menjatuhkan. Ketika kita menguatkan sahabat kita, teman kita, sesungguhnya kekuatan itu berefek pada diri kita. Tapi ketika kita menjatuhkan orang lain, saudara kita, teman kita, sesungguhnya kita juga siap-siap akan terjadi kejatuhan pada diri kita. Itu seperti itu ya. Jadi perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain, kalau bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini gambaran permisalan, perumpamaan atau sebagai metafora ya, analogi. Orang yang ketiga adalah masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atubihim wa tarahumihim masalul jasad. Artinya apa? Permisalan, perumpamaan orang mukmin di dalam saling berkasih sayang, di tawadihim saling menyayangi, saling mengasihi, ya. Itu diibaratkan apa? Masalul jasad, semisal jasad atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bicara tubuh itu terdiri dari bagian kepala, bagian badan, bagian kaki. Kaki dengan berbagai organisasinya, badan dengan bagian-bagiannya, kepala juga dengan bagian-bagiannya. Ya. Ini satu sama juga yang tadi tidak bisa kan? Tadi yang kedua tadi ibarat seperti bangunan, yang ketiga seperti tubuh kita. Ya, artinya apa? Ya. Idza staka minhu udhun. Kalau misalkan salah satu tubuh kita ada yang sakit, ya, maka pada asahirul jasad, maka akan menangis merintih seluruh jasad kita, ya, bisyahri wal umma, karena kita tidak bisa tidur, ya. Coba bayangkan, pernahkah kita merasa sakit gigi misalnya? Pernahkah kita merasakan tercocok benda tajam di kaki, duri dan sebagainya? Atau pernah punya bisul misalnya? Atau punya penyakit apa saja ya yang ada di dalam tubuh kita, padahal dari kaki sampai ke leher ke mata itu jauh ya. Apa hubungannya kaki yang sakit kemudian badan kita jadi meriang panas? Apa hubungannya kaki sakit gigi kemudian sampai mata kita berurai air mata, nangis dan sebagainya? Ini artinya para jamaah sekalian, gambaran kita sesama orang mukmin hendaknya demikian. Jangan kita menari-nari di atas penderitaan saudara kita yang lain. Saudara kita lagi sedih, lagi susah, diejek-ejek, diolok-olok, seolah-olah kita memperlihatkan kesombongan kita, kesenangan kita di tengah saudara-saudara kita yang mereka yang sedang susah. Ini jangan seperti itu. Makanya inilah indahnya sesama orang Islam, sesama orang mukmin seperti itu. Kalau jasadnya wahid seperti satu tubuh. Makanya saya gambarkan tadi, tidak ada alasan kita tidak bergembira dengan saudara kita. Kita ketemu dengan teman saudara kita yang saling menyayangi kita, mengasihi kita, ya. Datang ke sini sudah ada makanan, sudah ada yang ngadukin kopi, ya. Ngobrol sama dia luar biasa indahnya, betapa bahagianya kita. Itu yang ketiga. Perjalanan sekali lagi yang keempat, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang mukmin itu diibaratkan mir'atu akhihi, seperti kaca untuk saudaranya, cermin.
cermin bagi saudaranya. Kalau cermin ya, kaca, kalau kita melihat ke kaca itu di rumah itu akan terlihat wajah kita ya. Makanya kalau wajah kita jelek jangan cermin wajah buruk cermin dibelah, jangan begitu ya. Ungkapan begitu. Udah wajahnya aja yang jelek segitu-gitunya. Oh ini kacanya ini jelek. Kalau pengen kita ganteng, terus dikasihnya ganteng, tulisannya ganteng. Ya orang tuh segitu-gitu juga kan gitu ya. Mau ganteng dari mana ya? Nah, artinya bahwasanya orang itu menjadi cermin bagi saudaranya. Ini artinya apabila saudara kita ini memiliki ada aib, tahu aib ya, kejelekan, keburukan, sesuatu yang dia membuat malu. Ya, ingat bahwasanya namanya aib, kejelekan pada diri seseorang boleh jadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya. Karena kehidupan manusia itu kadang-kadang dia tergelincir, terjatuh, terpleset, kadang-kadang begitu ya. Manusia yang baik kan bukan berarti manusia tidak pernah berbuat salah ya. Tapi ketika kita sedang berbuat salah ya, sesungguhnya setiap manusia itu baik. Kalau seseorang manusia berbuat tidak baik karena ada faktor X, eksternal itu artinya bisa jadi karena pengaruh orang lain, pengaruh ya mungkin saja setan di antaranya kan. Setan itu memang adu mubin, selalu membuat musuh yang nyata. Zayazamu bainahum, selalu berencana. Setan itu nggak senang kalau orang itu berbuat kebaikan. Mau ngaji tiba-tiba, ngapain ngaji? Apalagi hari malam ini tuh bawa duit. Kayaknya kalau ngaji nggak bawa duit, misalkan begitu. Akhirnya nggak berangkat. Ngaji di sana ada si itu apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Goda setan terus. Jadi yang dimaksud dengan mir'at wahihim menjadi cermin bagi saudaranya. Kalau kita memiliki ada teman saudara yang memiliki aib, jangan pernah menceritakan aib itu kepada orang lain. Kita harus berpikirnya sebaliknya. Andaikan aib itu terjadi pada diri kita, betapa malunya kalau misalkan aib itu dibeberkan kepada orang lain. Yang harus kita sadari pada jamaah sekalian, kalau saat ini kita dihormati orang lain, bukan karena kita terhormat sebenarnya, karena kita itu aibnya ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita saat ini dimuliakan orang, bukan karena kita orang mulia, karena Allah telah menutupi aib-aib kita. Makanya di dalam hadis yang lain juga ada, kalau kita menutupi keburukan, kejelekan, aib saudara-saudara kita, insya Allah nanti di akhirat nanti, maka aib-aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingatlah kalau misalnya berbicara aib, siapa sih yang tidak punya kejelekan? Siapa sih yang tidak mempunyai kekurangan? Itulah gambaran yang dinamakan al-mu'minu mir'atu akhi. Orang mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya yang lain. Kemudian kalau jamaah sekalian yang kelima, kami yang sampai tadi ya, masalul mu'minina masalul nahlah, pakai hak ya, nahlah itu nakal, lebah. Permisalan orang mukmin itu ibaratnya seperti lebah tawon ya. Tawon itu, lebah itu makanan dia itu makan dari yang baik, dan dia mengeluarkan sesuatu yang baik dari makan yang baik, maka juga akan mengeluarkan yang baik adalah madu kan begitu. Ingat, madu itu lebah ya. Lebah itu meskipun ada, dia akan tetap mencari bunga di tempat, sekalipun dia berada di tempat sampah, maka lebah itu akan mencari bunga. Beda dengan lalat. Lalat meskipun di tempat bunga, dia akan mencari sampah. Kan begitu ya. Itulah gambaran. Kalau lebah itu ya makanan dari sesuatu yang baik, maka dia akan mengeluarkan yang baik. Itulah gambaran orang mukmin. Orang mukmin itu ucapannya baik, kata-katanya baik, akhlaknya baik, perilakunya yang baik ya. Tapi bukan berarti lantas sempurna, seolah-olah kita adalah, kita bukan malaikat. Kalau kita berbuat salah juga bukan karena setan ya, manusia. Ya kalau selalu benar terus namanya malaikat. Kalau salah terus juga bukan manusia, kali tidak ada setan. Ya pada hasilnya, tetapi jelas ketika kita berbuat salah, maka kita ikuti dengan ucapan istighfar, permohonan ampun, permohonan maaf. Tidak usah nunggu sholat dulu, nanti langsung saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan begitu. Ucapan yang salah, perilaku yang salah ya. La shogirota ma'al islam, wala kabirota ma'al istighfar. Insya Allah ya, tidak akan disebut dosa kecil. Kalau dosa kecil itu dilalu, dibuat lagi, diulang lagi, maka dosa itu akan jadi besar. Dan insya Allah dosa itu tidak akan menjadi dosa besar
ketika kita berbuat salah maka kita itu dengan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, masalul mukminina masalul nahlah. Seperti an-nahl, madu orang Islam itu, orang mukmin itu ucapannya baik, mengamalkan sesuatu yang halal maka akan terpancar ilmu kita dan personality kita, pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Ya. Lalu yang berikutnya masalul mukminina masalul nahlah. Ya, masalulnya kalau kalian nakal tidak menggunakan hal, kemudian nakal itu pakai apa ya? Artinya seperti pohon kurma. Artinya apa? Kurma itu diambil pada bagian yang mana saja berguna, bermanfaat. Hendaknya kita orang mukmin itu menjadi orang yang berguna. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Jadi bermanfaat. Jangan sebaliknya. Ingat, jangan jadi sampah. Lagi manusia, sampah yang tidak bisa didaur ulang adalah sampah masyarakat. Jangan jadi sampah masyarakat. Ya. Kemudian terakhir, masalul mu'minina masalul sabilatul zahab. Permisalan orang mukmin itu diadakan seperti lempengan emas. Zahab itu emas. Emas itu kalau dibakar bagian depannya dia akan, atau atasnya dia akan memerah, membakar ya. Artinya seperti bara api. Tapi ketika ditimbang, ya, ketika ditimbang itu tidak kurang sedikit pun, ya. Nah ini gambaran orang mukmin itu seperti itu ya. Jadi harus memiliki sebuah ketangguhan yang solid, yang sabar ketika diterpa oleh angin, diterpa oleh badai, gelombang dan sebagainya. Tetapi yang menjadikan Allah sebagai tempat kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diserap, bisa diterima, dan ini menjadi menguatkan kita betapa kita ini indah, saling bersaudara, saling saling mengasihi, menyayangi, ibarat seperti satu tulus, satu bangunan, seperti pohon kurma, seperti lebah ya, dan seperti emas, kemudian kira-kira ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.